Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas materi tentang perkembangan teori atom, materi kelas 12 semester 6 bersama Pranata Fisika. Indikator ketercapaian kompetensi atau pencapaian kompetensi. Yang pertama, mendeskripsikan perkembangan teori atom. Yang kedua, mendeskripsikan model atom hidrogen. Yang ketiga, mengingat parameter partikel-partikel atom hidrogen melalui latihan. Dan yang keempat, menjelaskan tingkat-tingkat energi atom hidrogen. Yang kelima, menghitung mekanisme dinamika elektron dalam tingkat energi, hubungannya dengan emisi dan absorpsi gelombang radiasi atau emisi radiasi. Yang keenam, mendeskripsikan deret Balmer, Lyman, deret Palsken, hubungannya dengan tingkat-tingkat energi. Yang ketujuh, menjelaskan energi ionisasi, hubungannya dengan energi tingkat dasar suatu atom. Yang kedelapan, menghitung panjang gelombang energi ionisasi atom hidrogen. Yang pertama, model atom Dalton. Menurut Dalton, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Yang kedua, atom-atom suatu unsur adalah serupa dan tidak dapat berubah menjadi atom lainnya. Yang ketiga, dua atom atau lebih dapat membentuk molekul. Yang keempat, pada reaksi kimia, atom-atom berpisah kemudian bergabung kembali dengan susunan yang berbeda, tetapi massa keseluruhan tetap. Hukum kekekalan massa, hukum Lavoisier. Oke. Yang kelima, pada reaksi kimia, atom-atom bergabung menurut perbandingan tertentu yang sederhana. Ini hukum Pras. Ya. Dua, model atom Thomson. Nama tabung lucutan. Ini ada tabung lucutan. Nah, ini pada beda potensial yang cukup tinggi antara katoda dan anoda. Ini katodanya kutub negatif di sini katoda, anoda di sini terhubung dengan kutub positif baterai. Maka dalam tabung bertekanan rendah akan keluar sinar dari katoda menuju anoda. Ini ada sinar keluar dari katoda menuju anoda. Taunya dia dari katoda menuju anoda, kalau kita tutup pakai kertas, maka sinar yang di belakang kertas itu tidak ada. Adanya yang di depan kertas sampai ke katoda. Maka sinar ini berasal dari katoda. Karena dia berasal dari katoda, maka disebut sinar katoda. Ya. Nah, sinar ini dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet. Berarti sinar ini bermuatan listrik. Sinar katoda itu partikel bermuatan listrik. Jenis muatan sinar katoda adalah negatif. Nah, tahunya kalau dia dilewatkan di antara dua medan listrik, maka dia akan menuju ke kutub positif atau berlawanan dengan arah medannya. Jadi sinar katoda terdiri dari partikel-partikel yang bermuatan negatif yang keluar dari atom, ya, yang selanjutnya dinamakan elektron. Jadi sinar katoda pada hakikatnya adalah elektron. Contoh sinar katoda itu pada tabung televisi. Makanya gambar-gambar di televisi, warna di gambar di televisi itu bisa rusak kalau kita dekatkan magnet. Ya, karena dia terpengaruh karena cahaya tersebut, partikel tersebut adalah elektron. Berikutnya percobaan Thomson. Ini ada elektron dipercepat dari katoda menuju anoda. Dia bergerak. Tank tablas terus.
Nah, sinar elektron ini dilewatkan di antara dua kutub listrik, di antara medan listrik. Maka dia elektron ini pasti akan menuju ke bawah, ke atas, ke kutub positif. Ya, dia ke atas. Ini gaya kolomnya. Kemudian dia berada di dalam medan magnet. Maka dia kalau medan magnetnya masuk, kemudian elektronnya itu ke kanan ya, ke kanan sini, maka gaya lorennya, gaya magnetnya ke bawah. Nah, agar lintasannya lurus, maka gaya kolom dan gaya magnetiknya harus sama. Nah, itu. Jika gaya listrik yang dialami elektron sama dengan gaya magnetiknya, maka lintasan elektron adalah lurus. Ya, tapi kalau nggak sama, dia akan membelok. Gaya kolom sama dengan gaya magnetik. Gaya kolomnya E kali E, ya, muatan kali kuat medan. Gaya lorennya atau gaya magnetiknya B, Chi muatannya E kali V. B Chi V, akhirnya E. Ya, E-nya hilang, maka menjadi V sama dengan E per B. Ya, E per B. Oke. Energi kinetik elektron saat menembus anoda sama dengan energi potensial elektron saat keluar dari katoda. EP sama dengan EK, EP-nya Chi kali V, Chi-nya E kali V sama dengan EK-nya setengah M, V kuadrat. Berarti E per M sama dengan V kuadrat per 2V. E per M sama dengan V-nya tadi, V itu E per B. Nah, karena kuadrat E per B dikuadratan E kuadrat per B kuadrat dibagi di sini 2V di sini. Oke, E per M. Dengan mengetahui nilai E-nya diketahui, nilai V dan nilai B, maka dari percobaan apa ini tadi? Thomson itu diperoleh nilai perbandingan antara elektron dan massa, muatan elektron dan massa elektron. Oke, diketahui nilainya. Model atom Thomson. Dengan ditemukannya elektron oleh Thomson, di mana elektron merupakan bagian dari atom, maka teori atom Dalton gagal. Teori yang mengatakan atom Dalton itu kan mengatakan bahwa atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur. Ternyata atom sendiri ada bagiannya yang lebih kecil, merupakan bagian dari atom, yaitu elektron, sehingga teori atom Dalton menjadi gagal. Gitu loh, gagalnya di situ. Bahwa atom ternyata bukan bagian terkecil. Oke. Nah, kemudian Thomson mengajukan suatu model atom sebagai berikut. Atom berbentuk bola padat dengan muatan-muatan listrik positif tersebar merata pada seluruh bagian bola dan dinetralkan oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Percobaan Millikan. Oke, ini percobaan Millikan. Millikan itu menyemprotkan tetes minyak. Tetes minyak disemprotkan, dia akan turun ke bawah karena punya berat. Nah, karena tetes minyak ini bermuatan listrik, maka bisa diberi, atau kalau dia berada di dalam medan listrik, maka akan bekerja gaya kolom. Nah, diambil nanti tetes minyak itu kebanyakan bermuatan negatif, sehingga arah medannya ke bawah supaya bisa menghasilkan gaya kolom ke atas untuk mengimbangi gaya berat dari tetes minyak tadi. Sebuah tetes minyak disemprotkan di antara dua keping sejajar yang kuat medannya E. Karena minyak memiliki
berat, maka tetes minyak itu akan bergerak ke bawah. Dengan mengatur nilai E ini, maka gerakan minyak dapat dikendalikan. Ketika minyak diam, maka gaya beratnya sama dengan gaya kolom. Nah, diupayakan bisa diam. Ya, diam supaya kita bisa mengetahui bahwa saat itu gaya berat sama dengan gaya kolom. Gaya berat, gaya kolom sama dengan gaya berat, Q kali E sama dengan mg, maka Q-nya sama dengan mg per E. mg per E. E di sini kuat medan. Oke. Kemudian dengan menghitung massa tetes minyak, massa tetes minyak itu rho kali V kali, ya, ini beratnya rho V kali V, ya, rho V, massa minyak itu rho V. Rho-nya, V-nya 4pi R kuadrat per 3, bentuk bola, volumenya bola tetes. Nah, R-nya nanti adalah diameter dari, dengan mengukur R-nya dapat diketahui dengan mengukur diameter pipet. Nah, mengukur E, G, maka nilai G dapat dihitung. Nah, dari hasil penyelidikan ternyata muatan tetes minyak selalu kelipatan dari 1,6 kali 10 pangkat min 19. Selalu kelipatan bulat. E, Q-nya sama dengan N kali E. N adalah bilangan bulat. Jadi enggak ada misalnya muatan itu 1 kali 10 pangkat min 19 kolom, enggak ada. Adanya 1,6, 3,2 kali 10 pangkat 9, terus saja. Pokoknya kelipatan bulat dari 1,6. Oke. Nah, kalau di soal-soal nanti ada ditemukan misalnya suatu muatan benda partikel itu 2 mikrokolom, itu jelas tidak kontekstual, enggak ada, ya. Karena kalau 2 mikrokolom itu bukan kelipatan bulat dari 1,6 kali 10 pangkat min 19. Oke, muatan 1,6 kali 10 pangkat min 19 ini disebut muatan elementer, muatan terkecil yang ada. Dengan diketahuinya muatan elektron oleh Millikan, maka massa elektron dapat ditentukan sebesar M sama dengan 9,1 kali 10 pangkat min 31 kilogram. Oke. Model atom Rutherford. Nah, ini percobaan Rutherford, ini ada partikel alfa ditembakkan pada plat emas. Ternyata sebagian besar bablas terus. Sebagian disimpangkan kecil, ada sebagian yang terpantul. Bahkan balik. Dari hasil pengamatan yang dilakukan Rutherford saat menembakkan partikel alfa, ini gambar alfa, dengan lempeng emas, ternyata sebagian besar partikel alfa menembus lempeng emas tanpa dibelokkan. Peristiwa ini membuktikan bahwa sebagian besar ruang dalam atom emas adalah ruang kosong. Yang kedua, sedikit sekali partikel alfa yang dipantulkan kembali. Peristiwa ini menunjukkan bahwa partikel alfa menumbuk bagian yang sangat keras dari atom yang disebut inti atom. Jadi sing kembali itu berarti membentur bagian yang sangat keras yang disebut inti atom. Bagian ini mempunyai volume ukuran yang paling kecil, yang sangat kecil. Kira-kira itu bisa dianalogikan sebagai matahari dan tata surya. Nah, di tata surya itu matahari itu merupakan menempati volume yang sangat kecil dibandingkan volume tata surya. Tata surya yang besar sekali itu. Nah, antara bumi, matahari, Mars itu kan terdapat ruang-ruang kosong. Kira-kira atom seperti itu gambarannya menurut Rutherford. Sebagian lagi partikel alfa dibelokkan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa muatan inti adalah sejenis dengan partikel alfa. Oke. Dari hasil percobaan, Rutherford
tampak bahwa model atom Thomson tidak benar, massa atom tidak tersebar